Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Gembira dari kelas 10 MIPA 4 ingin menjelaskan bagaimana proses penyebaran agama Islam di Indonesia melalui aspek pendidikan sesuai dengan pertanyaan nomor 3 atau C, yaitu analisislah bagaimana pola penyebaran agama Islam dalam aspek pendidikan dan berikan contohnya. Proses pendidikan Islam di Nusantara telah diselenggarakan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak pada tahun 840 sampai dengan 1292 Masehi dan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Hal ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan dari Maroko yang berkelana ke berbagai negara termasuk ke Pulau Indonesia, yaitu Ibnu Battuta. Dalam buku Rihlah IBN Battuta mengungkapkan saat beliau pergi mengunjungi kerajaan Samudra Pasai, ia mengikuti Raja Malik Az-Zahir sedang memberikan kajian Islam dengan metode halakoh selepas sholat Jumat hingga menjelang sholat asar. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai merupakan pusat pengembangan agama Islam dan sering dijadikan tempat bagi ulama dari daerah lain untuk bermusyawarah tentang persoalan keagamaan dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Proses pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara selain dilaksanakan di Pulau Sumatera juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh Wali Songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah melalui perdagangan dan pengobatan gratis dan memberikan pendidikan tentang bertani. Selain itu ada juga Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1443 Masehi dengan dakwahnya soal akikah dan ibadah. Beliau berdakwah dengan metode pendekatan ke masyarakat. Dalam mengembangkan proses pendidikan Islam, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren dan masih ada lagi para tokoh wali songo lainnya seperti Sunan Kudus, Sunan Bodang, Sunan Kalijaga, dan lain-lain yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren yang merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berperan melahirkan guru agama, kiai, atau ulama. Maka dari pesantren inilah muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam, dakwah, dan pendidikan. Di samping memberikan dakwah kepada masyarakat, banyak juga lulusan dari pondok pesantren yang mendirikan pondok-pondok pesantren baru, sehingga saluran pendidikan Islam di Indonesia semakin tersebar. Contohnya pesantren pada masa dahulu, pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik, dan juga pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf karena ini masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.